dan kaos Jogja damel jenengan gitu Pak. Sami-sami di daerah kawasan dataran tinggi Dieng ini menjadi salah satu transportasi. Itu ada tempat duduknya kan. Ini dia air terjun atau Curug Sikarim dari Desa Sembungan, Kabupaten Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Semoga Sobat Desa selalu dalam keadaan sehat, dan jika sedang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Teriring doa agar Sobat Desa selalu diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tidak terasa petualangan kita untuk menjelajahi pedesaan di dataran tinggi Dieng yang masuk ke kawasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara sudah menghasilkan hampir 11 episode. Banyak cerita dan jalinan tali silaturahmi yang sudah terbangun dengan warga desa setempat. Kali ini kita akan mulai perjalanan pulang kembali ke Yogyakarta setelah hampir 11 hari kita menjelajahi kawasan pedesaan dataran tinggi Dieng. Kita akan mencoba melewati jalanan yang berbeda saat berangkat dari Jogja, yaitu melewati rute air terjun Sikarim dan sebuah daerah indah yang dikenal dengan nama Swiss Van Java. Hai Sobat Desa, selamat pagi ya. Di video ini kita buat ketika pagi hari. Sekarang kita masih melakukan perjalanan menuju ke desa-desa yang ada di sepanjang dataran tinggi Dieng. Di Dieng itu kan ada banyak gunung ya, ada Gunung Bismo, ada Gunung Sikunir, ada Gunung Perahu, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget desa-desa indah dan unik yang wajib untuk kita kunjungi, untuk kita nikmati keindahannya, sekaligus kita bersilaturahmi dengan warga desa yang ada di kawasan tersebut. Dan untuk lahan pertanian di kawasan ini tuh hampir semuanya bisa digarap dengan maksimal Sobat Desa tuh. Di depan kita ini terasiringnya banyak sekali dan hampir semuanya ditanami dengan komoditas pertanian seperti kentang, wortel, sayuran kubis, dan lain sebagainya. Nih depan kita ini adalah kentang tuh Sobat Desa. Tuh, itu lagi mau dipanen. Nah, depan kita ini bapak-bapak lagi mau ngusungi atau mengangkut pupuk ya, pupuk. Wah, ini di depan kita ini jurang lagi. Nah, kalian penasaran dengan petualangan hari ini? Ikuti terus Cerita Desa Indonesia, karena ada Habib dan Zahwa yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa di Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Sobat Desa, perjalanan dari kawasan pedesaan di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara kita mulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, melewati jalan alternatif Desa Ngandam yang menjadi salah satu pintu gerbang pendakian Gunung Bismo. Jalan ini bisa menghemat waktu sekitar 1 jam jika dibandingkan melewati jalan utama Dieng Banjarnegara. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati udara yang sangat sejuk dan kabut tipis yang menambah suasana asri khas pedesaan di pegunungan. Nah Sobat Desa, ini adalah tugasnya Zahwa ya. Salah satu tugas Zahwa ikut itu adalah untuk menyiapkan peralatan dan juga mempersiapkan segala kebutuhan alat dokumentasi kita. Nah Zahwa, kamu lagi ngapain ini? Mempersiapkan drone. Namanya siapa? Drone. Namanya drone. Kenapa namanya drone? Karena dia drone. Oh, karena dia drone ya. Biar nah, lucu jadi kasih Y. Oh, drone begitu ya. Nah, semoga ini bisa. Bukan pewangi pakaian. Oh, itu laundry ya. Laundry kan. Oh, ya jangan sebut merek lah ya. Nah, kita akan mengabadikan keindahan alam yang ada di sini ya. Sembari menikmati pemandangan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia.
Sobat Desa, di depan kita ini adalah kendaraan pick up. Tapi kalau di daerah kawasan dataran tinggi Dieng, ini menjadi salah satu apa namanya nih, transportasi. Itu ada tempat duduknya kan. Jadi wow. Jadi kita lagi berada di Pasar Batur, kecamatannya Batur, kabupatennya Banjarnegara nih. Ini adalah aktivitas masyarakat pedesaan di wilayah gunung ya. Oh, ini ada angkutan lagi tuh. Jadi angkutan di sini bukan seperti angkutan di kota tuh, ada yang duduk di atas kepala mobil juga. Jadi inilah kearifan lokal warga pedesaan di Pegunungan Dieng. Ini ada bis-bis yang mana ini kemana nih? Oh, ke Dieng, Sobat Desa. Ini lewat pasar Kejajar juga nih sepertinya nih. Wih, Masya Allah ya, keren banget ya. Oke Sobat Desa, lanjut. Nih Sobat Desa, ini adalah salah satu kearifan lokal ya. Warga desa menggunakan mobil pick up untuk transportasi kemana-mana. Ada yang dikasih tempat duduk, ada juga yang tidak dikasih tempat duduk. Jadi warga harus berdiri seperti ini. BTW ini angkutan umum loh Sobat Desa. Tuh ada yang turun, kemudian ada yang naik. Ini Masya Allah sekali ya. Kearifan lokal di kawasan desa-desa di pegunungan itu memang sangat keren, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan, kita pelajari, dan kita ambil hikmah dari setiap aktivitas masyarakat yang ada di pedesaan ini. Sobat Desa, memasuki kawasan Desa Sembungan yang sudah kita jelajahi beberapa waktu yang lalu, kabut tebal mulai menyelimuti jalan alternatif ini. Ketika mulai memasuki daerah Curug Cikarim, jalanan berubah menjadi sangat sempit dengan turunan yang sangat curam. Kita harus semakin waspada karena menurut informasi yang beredar, disebutkan bahwa kawasan ini rawan terjadi kecelakaan akibat kendaraan tidak kuat menanjak dan remblong. Kami menyarankan kepada Sobat Desa untuk tidak melewati kawasan ini sendirian. Pastikan ada orang yang sudah berpengalaman melewati jalanan ini. Nah, jadi Sobat Desa, sebentar lagi kita akan melewati jembatan air terjun Cikarim. Nah, tuh di depan tuh Sobat Desa. Itu dia air terjun Cikarim. Yuk kita lihat keindahannya dari sisi yang lain. Nah, Sobat Desa, kita sudah sampai di Curug Cikarim. Zawa udah nyiapin drone nih ya, sudah siap. Zawa, ini di belakang kita ini apa namanya nih? Oh, sorry. Cikarim ya. Nah, tuh jalanannya tadi gimana Zawa? Astagfirullah. Jalannya gimana? Astagfirullah. Wah, jalanannya astagfirullah. Jadi luar biasa ya, cukup terjal. Jadi tadi harus naik, turun gitu ya. Jadi kalau Sobat Desa kesini hati-hati, karena jalanannya memang sangat terjal sekali. Dan alhamdulillah tuh Curug Cikarim sangat indah sekali. Meskipun ya ini sedikit berkabut ya Sobat Desa, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa menikmati keindahan yang sangat luar biasa indah sekali ini. Nah, di bawah sana itu jalanannya sangat jauh sekali. Kalau ke arah sana itu nanti kita bisa lewat Embung Manjer atau Manajer ya Sobat Desa. Tuh pemandangannya seperti ini. Ini jalanannya menurun, menikung ya. Ini dia air terjun Cikarim. Kalau begitu, kita akan mencoba untuk melihat keindahan kawasan ini dari atas ya. Zawa sudah siap? Drone sudah siap? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sobat desa, kita akan mencoba menghampiri bapak-bapaknya itu tuh. Tuh lagi sibuk dari tadi kita lihat ya. Wah, ini bapaknya lagi menggarap sawah sepertinya nih. Lalu bun, piyambak. Oh, mboten kalih rencang napa sinten? Tepangaken, Pak. Kula Habib. Saking Jogja. Nggih, dolan-dolan teng daerah Dieng mriki asrep nggih. Nggih, asrep. Kalih Bapak sinten asmine, Pak? Pak Nur Khotib. Asli warga mriki nggih. Warga mriki. Pak sawak napa niki? Ajeng ditanduri napa? Oncang. Oh, onclang. Niki mbako nggih, Pak nggih? Nggih, mbako. Oh, kok mbakone namung teng pinggir-pinggir, Pak, mboten full. Lah ngono kasan iman-iman nek mboten teng ngono. Oh, ngoten. Tekaken gene ngiring tiyang. Oh, nggih, Pak, kula enten oleh-oleh jenengan, Pak. Iki oleh-oleh kalih titipan saking sobat desa. Nah, niki enten kaos Jogja. Damel jenengan. Nggih ta, Pak. Nuwun nggih. Sami-sami. Muga-muga paringan sehat. Amin. Waras. Amin. Amin, Pak. Nek mriki rata-rata naneme kentang, wortel, wonten nggih loncang. Oh. Ya antene nggih, antene arek alsa iki nggih anten lombok. Oh, lombok. Ning niku mboten pendak taun nggih. Ning nek kemarau. Oh, sami mawon. Nggih. Pak jenengan yuswane pinten, Pak? 70 tahun wis sehat niki. Masya Allah. 70 tahun coba saya, tapi beliau masih kuat dan tetap semangat nggih, Pak nggih. Niki mengke damel semangat sing enem-enem nggih. Untuk sing sepuh tesih semangat, sing enem-enem malah mboten. Oh, mantap. Niki damel apa, Pak? Pipo-pipo niki nggih. Tanemi kentang niki. Oh, niki tanemi kentang. Oh, wah. Jenengan tesih rasa, Pak, nyangkuli sementen. Lah, niki namine wonten Oh. cekak mboten Nggih. Maniman nggih, Pak nggih. Matur nuwun. Pak, matur nuwun sangat mau dicerita-ceritani kula pamit tak wangsul Jogja. Mungkin nek kula mriki silaturahmi kan jenengan angsal, Pak. Ah, iki Oh, mau Pak sinten wau nek misale kula madosi griyane jenengan Pak sinten? Nur Khotib. Pak Nur Khotib ngoten nggih. Tiyang mriku mesti ngertos nggih. Ngertos nggih. Ngertos nggih. Pun matur nuwun sangat. Namine sinten Habib. Kula Habib. Habib saking Nggih, Jogja. saking Jogja. Oh, nggih. Insyaallah nek enten kesempatan tak dolan-dolan Lagi mriki mriko. boleh Nggih, insyaallah. mriko. Pak matur nuwun sangat nggih. Iya, monggo. Swiss Van Java di dataran tinggi Dieng dikenal dengan ladang terasering yang menghampar seperti perbukitan hijau yang sangat indah. Teras-teras ini menciptakan landscape yang mempesona dan menawan, serupa dengan pemandangan yang sering kita temui di pedesaan di negara Swiss. Selain itu, desa ini juga memiliki cuaca yang sejuk dengan udara yang sangat segar, mirip dengan iklim pegunungan di dataran tinggi Swiss. Suhu yang nyaman dan udara yang segar menjadikan Swiss Van Java di dataran tinggi Dieng ini sebagai salah satu tempat yang ideal untuk melepaskan diri dari kehidupan sehari-hari yang sangat sibuk dan menikmati kedamaian alam yang ada di kawasan pedesaan ini. Wah, memang sangat keren nih warga desa nih, punya potensi yang sangat banyak dan tentu saja indah. Ditambah mereka sangat ramah terhadap orang-orang yang bertanya, termasuk kita tadi juga disambut dengan sangat baik sama warga. Dan kita dikasih cerita banyak sekali tentang kisah-kisah yang ada di kawasan ini. Wih, Jawa sudah pakai alat pelindung diri dari terpaan sinar matahari. Jawa, kita sepertinya sudah selesai. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di Indonesia sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa belum selesai. Selanjutnya, kami akan mengajak Sobat Desa sekalian untuk menikmati pesona keindahan alam Telaga Menjer dengan latar belakang Gunung Bismo dan Gunung Sindoro. Kita juga akan mencoba menikmati Telaga Menjer dari atas kapal bambu yang disewakan oleh warga desa setempat. Masih banyak desa yang harus kita jelajahi agar kita bisa mengerti bersama bahwa masyarakat desa adalah warga negara yang dengan gigih mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan leluhur. Maka pastikan untuk mengikuti episode selanjutnya ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!